Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, kita bisa menjalankan tugas sehari-hari dalam kondisi prima, sehingga kita dapat mempelajari materi-materi dengan lancar dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan masih mengkaji tentang kurikulum merdeka yang kemarin kita sudah mengetahui alur CP atau capaian pembelajaran, kemudian dianalisa menjadi TP, kemudian dari TP-TP itu disusun menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP. Kemudian dari ATP, alur tujuan pembelajaran, menjadi modul ajar atau persiapan lengkap seorang guru dalam mengajar. Baik, hari ini kita akan mengkaji tentang TP atau tujuan pembelajaran. TP ini siapa yang menyusun? Yang menyusun TP ini adalah guru sebagai wujud kemerdekaan guru dalam mengelola kelasnya. Masih ingat ya? Kalau di K13 KIK dilebur jadi apa? CP, capaian pembelajaran. CP dianalisa jadi apa? TP. TP disusun lalu jadi ATP, dari ATP jadi modul ajar. Hore. Ini untuk mengingatkan bahwa alur kita ini dari CP, kemudian TP, ATP, dan modul ajar. Kita baru sampai di TP, tujuan pembelajaran. Apa yang unik dari tujuan pembelajaran? Ini kita sudah pernah menyanyikannya ya. Aku senang, aku sehat, bahagia. Aku senang hidup sehat, bahagia. Aku senang hidup sehat, aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat, bahagia. Baik, kita akan langsung ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek. Jadi ini merupakan deskripsi, itu kan menggambarkan capaian 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, kemudian disusun secara kronologis, urut dari sisi waktu dan dari sisi prasyarat menuju CP. Ada ilmu-ilmu yang harus dikuasai sebelum masuk ke CP itu. Dari siswa kita itu menjadi pertimbangan di urutan atau kronologis kita dalam menyusun TP. Kemudian rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup aspek kognitif, jadi tidak hanya sekedar mengingat, memahami, tapi sampai ke dimensi pengetahuan faktual dan konseptual, prosedural dan metakognitif, tetapi juga mengikutkan sertakan capaian kecakapan hidup abad 21, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kalau dirangkum menjadi profil pelajar Pancasila yang kemarin kita hafalkan. Semoga masih hafal ya teman-teman sekalian. Baik, ini ya pengertian tujuan pembelajaran atau TP. Nah, secara operasional tujuan pembelajaran itu dapat dibagi menjadi 3 aspek. Jadi TP yang ideal itu paling tidak mengandung 3 aspek ini. Yang pertama adalah yang berwarna biru, yaitu kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja yang konkret, ya, menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan.
Nah, kata-kata operasional yang digunakan biasanya mengacu pada taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Nanti akan saya kirimkan materi taksonomi Bloomnya agar kalian dalam menyusun kompetensi ini tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi nanti ada yang aspek kognitif itu ada C1 sampai C6, sehingga kita bisa bermain di C4, di C5 begitu ya. Baik, kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran itu mengandung konten. Konten itu apa? Konten itu ya intinya materinya. Ya, ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran. Jadi materinya itu konten. Nah, yang ketiga itu adalah variasi. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Nah, jadi kalau yang variasi itu sudah kompetensi yang diinginkan yang di atas tadi dikatakan kompetensi abad 21. Jadi ketika kita mengajar siswa, kita harapkan sudah sampai ke sini, tidak hanya sekedar textbook ya. Kalau ini kan sudah di luar buku, mungkin hasil dari pengembangan kemampuan kompetensi siswa. Nah, contoh, ini ada contoh. Menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Di mana untuk bisa menganalisa hubungan dan menarik kesimpulan, kita perlu mengetahui, memahami, mengaplikasikan materi tersebut. Jadi setelah memahami, baru ini boleh dikatakan ini mempraktekkan hasil pemahamannya dalam bentuk berupa variasi ini. Nah, baik, ini ada contoh supaya real. Ini ada contoh TP yang memuat 3 aspek. Nah, coba kalian perhatikan, yang kuning ini adalah kompetensi, jadi yang kuning. Kemudian yang warna biru itu adalah konten, materinya. Kemudian yang warna hijau itu adalah yang warna hijau ini adalah variasinya. Coba kita lihat. Menjelaskan hukum Newton, menjelaskan, ini kompetensinya. Kemudian hukum Newton itu kan materinya, insya Allah sudah jelas. Kemudian menggunakan kata-kata sendiri. Coba bayangkan kalau di buku sudah ada pengertian, di beberapa referensi juga sudah dibuktikan tentang hukum Newton, tapi bagaimana pendapat kalian dengan kata-kata sendiri? Nah, ini kemudian menceritakan itu juga bagian dari kompetensi. Jadi letaknya di variasi, tapi sekaligus mendapatkan kompetensi menceritakan. Ini yang pertama. Ada contoh yang kedua, merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Kita lihat yang warna biru ini apa? Materi ya. Kemudian yang warna kuning kompetensi, menyelesaikan permasalahan, merancang. Ini sudah tingkat tinggi ya, bukan hanya sekedar memahami, mengetahui, menyebutkan, bukan sekedar, tapi ini sudah merancang, menyelesaikan permasalahan. Nah, kemudian ketika ada persoalan dalam pembahasan ini, kemudian mencari jalan keluar yang tidak ada di buku bisa jadi, tapi siswa ketika mencari solusi itu tetap berdasarkan yang dia pahami dari teori yang dipelajarinya, sehingga muncul ide jalan keluar. Ini solusi, ini variasi namanya. Nah, teman-teman sekarang sudah bisa membedakan antara kompetensi, konten, dan variasi dalam tujuan pembelajaran. Kita akan langsung praktek saja. Susunlah 3 tujuan pembelajaran yang mengandung 3 unsur, kompetensi, konten, dan variasi dari CP yang nanti akan saya kirim di grup ya. Jadi CP-nya nanti saya kirim di grup, terus kalian ngambil sebagaimana contoh ini. Nanti PPT yang ini dan capaian pembelajaran yang akan kalian urai, analisa menjadi TP, akan saya kirim di grup. Nah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya.
Kalau sekarang saya tunjukkan dulu KKO ya, KKO dulu, KKO. Nah, ini KKO, ini kata kerja operasional. Tadi kan kalau yang di sini ini cenderung memang pengetahuan ya, pengetahuan sampai 1-2. Coba semakin ke 3 ke 4 ini sudah sampai pada membangun, merencanakan, memproduksi, merancang. Nah, merancang tadi C6 berarti kognitif tingkat 6. Merancang tadi yang kami contohkan sudah C6. Nanti tolong ketika menyusun TP, kompetensinya menggunakan kata-kata ini. KKU-nya nanti sekalian saya kirim, dan tolong bermain di 4, 5, dan 6. Jangan 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 sudah biasa. Ini coba kita akan membuat TP yang 4, 5, 6. Apa kognitif dulu. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.